Halo semua, selamat datang di channel saya, Rudy Views, membahas tentang pasar modal, saham, obligasi, reksadana, dan beberapa kasus hukum yang menarik. Nah, di kesempatan kali ini, topik yang mau saya bahas adalah apakah mantan istri berhak atas nafkah seumur hidup? Ini ada satu putusan pengadilan di Singapura yang mungkin bisa kita pelajari bersama. Jadi, eh, ya memang kita tentu kalau menikah ingin eh, sampai dengan eh, akhir memisahkan kita, gitu ya. Sampai dengan kematian memisahkan. Tapi kadang-kadang namanya manusia, banyak juga kasus-kasus di mana eh, di tengah perjalanan hubungannya memburuk dan akhirnya mengalami perceraian. Dalam kasus di pengadilan yang saya baca kali ini, usia pernikahannya 9 tahun, tapi mereka setelah bercerai, sengketa harta gono gininya sampai dengan 10 tahun. Jadi lebih lama daripada usia perkawinannya. Dan setiap kali ada putusan selalu banding, gugat, banding, gugat, banding, gugat, nggak habis-habis. Nah, salah satu yang digugat tentunya adalah kalau misalnya bercerai, pihak yang mencari nafkah biasanya memberikan nafkah kepada yang diceraikan. Dengan catatan misalnya kalau suaminya kerja, istrinya mengurus anak, kan dia tidak kerja, tapi dia berkorban dengan merawat rumah tangga. Nah, ketika terjadi perceraian kan biasanya suaminya memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Nah, pertanyaannya nafkah ini sampai kapan? Apakah seumur hidup? Nah, dalam kasus kali ini sebut saja suaminya John. Ya. John ini warga negara Kanada. Pada saat putusan hukum ini 2025, usianya 56 tahun. Dia bekerja di Sovereign Wealth Fund yang berlokasi di Singapura. Ya, kalau di Indonesia nih Danantara, kayak kerja Danantaranya Singapura. Singapura ada dua sih, ada Temasek sama GIC. Saya nggak tahu yang mana. Nggak tahu juga posisinya apa. Nah, istrinya sebut saja Maya. Pada saat kasus ini diputus di 2025, umur dia 53 tahun. Jadi selisihnya 2 tahun. Nah, terakhir kali Maya ini kerja di universitas di New York. Jadi dia bekerja sebagai apa? Customer service yang di bagian karir gitu. Nah, mereka menikah di Mei 2006 di Amerika pernikahannya dan saat ini dua anaknya sudah berusia 15 dan 17 tahun. Sekolahnya di Singapura, tinggal bersama ibunya si Maya. Nah, mereka bercerai pada 2015 dan pada setelah bercerai kalau Singapura itu biasanya putusan perceraiannya jalan dulu, kemudian ancillary-nya dia punya gono gininya itu baru sidang yang berikutnya lagi. Yang penting statusnya sudah sah dulu. Nah, em, dalam hal mereka punya perceraian 2015 tentang gono gininya baru ada putusan 2020. Jadi sengketa 5 tahun. Nah, em, ada putusan 2020. Di 2025 ini Maya mengajukan yang namanya variation of maintenance atau variasi nafkah. Eh, di mana kalau kita mempelajari putusan di 2020 itu, John suaminya itu diharuskan satu, dia membayar anaknya 2.500 sin dolar per anak per bulan. Anaknya dua berarti kan 5.000 dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 63,5 juta per bulan loh ya. Kemudian menanggung penuh biaya pendidikan, kesehatan, dan pengembangan anak. Artinya 2.500 itu di luar biaya pendidikan. Kalau dia sekolahnya ekspat pasti kan untuk orang asing kan pasti mahal juga. Kemudian eh, anaknya ini karena waktu itu masih kecil, setiap tahun tuh mesti liburan, ada jalan-jalannya. Nah itu per anak 10.000 sin dolar per tahun. Kalikan dua 20.000 sin dolar. Totalnya 254 juta. Kemudian istrinya, Maya yang pada saat nikah, suaminya kerja, istrinya ngurus anak, dia harus memberikan nafkah kepada istrinya sebesar 6.000 dolar, 6.000 sin dolar atau 76 juta per bulan selama 48 bulan. Nah, tapi kan mereka cerainya 2015, sementara gonogininya baru diputus 2020. Jadi dihitung mundur sama hakimnya, bukan 48 bulan, tapi 72 bulan. Jadi dianggapnya dia kan mungkin selama sengketa tidak memberikan nafkah gitu.
Jadi dia membayarkan 24 bulan sekaligus, dianggap yang sudah lewat, plus setiap bulan selama 48 bulan. Nah, 24 bulannya kalau kita kali 6.000, berarti 144.000 sin dolar, senilai 1,83 M. Bayar sekaligus. Kemudian, eh, kan mereka tinggal bersama. Setelah bercerai, istrinya keluar. Nah, karena istrinya tidak punya pekerjaan pada waktu itu, dia juga harus mengcover tempat tinggalnya selama 48 bulan ke depan dengan harga sewa maksimal sama dengan yang ditinggal sama John saat ini. Jadi kalau suaminya tinggal di apartemen yang sebulan 3.000, ya dia juga 3.000. Kalau John 5.000, ya dia juga 5.000. Seperti itu. Dolar ya, sin dolar. Nah, di luar yang tadi itu kan kayak nafkahnya. Dia juga menerima gonogini ya. Gonogininya itu sekitar 393.000 sin dolar sebagai bagian dari aset perkawinan atau gonogini kira-kira 5 M, ditambah selama 2015-2018 suaminya itu telah eh, mentransfer ke dia setidaknya 1.060.000 dolar atau sekitar 13,5 M. Nah, jadi eh, itu yang sudah dibayarkan suaminya kepada si Maya. Nah, atas keputusan September 2020 tersebut kan berjalan. Sekarang sudah 2025. Menjelang 48 bulan, karena dia cuma memberikan nafkah kepada istrinya 48 bulan, plus sewa 48 bulan. Menjelang habisnya 48 bulan itu, si Maya dia mengajukan eh, variation of maintenance, yang saya terjemahkan tulisannya variasi nafkah gitu. Nah, variasi nafkah ini bukan banding. Kalau banding kan misalnya putusannya saya bersalah, saya banding jadi tidak bersalah. Saya tidak bersalah, jaksanya banding, saya jadi bersalah. Jadi itu sifatnya bisa memperkuat atau mengubah keputusan. Nah, tapi kalau variation of maintenance itu sifatnya lebih ke adjustment, jadi penyesuaian. Contoh misalnya dulu diperintahkan kasih nafkah 10 juta. Ya, ada inflasi, ada ini, ada itu, kondisi kesehatan. Jadi tolong dong naikin lagi gitu. Nah, itu adalah variasi nafkah. Jadi tidak membatalkan eh, atau menguatkan putusan sebelumnya. Tapi nilainya aja ada penyesuaian. Nah, variasinya yang diminta apa? Pas saya baca putusannya, saya juga geleng-geleng kepala juga nih. Maaf ya. Oh, sorry. Nah, pas saya baca putusannya, saya juga geleng-geleng. Kenapa? Karena contoh satu, namanya duduk. Ya. Jadi nafkah anaknya yang tadinya satu anak 2.500, waktu itu kan anaknya masih umurnya 10 dan 12, sekarang udah 15 sama 17 kan. Dia minta dari 2.500 sin dolar per bulan menjadi 6.500 dan 8.000. Totalnya 13.500, berarti 184 juta per bulan. Katanya anaknya udah gede dan kebutuhannya semakin banyak gitu. Meme duduk meme. Ya, sebentar ya. Nah, kemudian liburan anaknya yang tadinya 10.000 per anak per tahun, dia minta menjadi 20.000 per anak per tahun. Jadi satu anak 254 juta kali 2 500 juta lebih per tahun. Alasannya kenapa? Karena perceraian orang tuanya, anaknya depresi, kecemasan, bahkan satu sempat bilang mau bunuh diri gitu. Sehingga itu butuh kayak sekolahnya khusus, guru les, segala macam gitu. Nah, kemudian nafkah istri kan tadinya 6.000 per bulan, berlaku selama 48 bulan atau 4 tahun. Itu harusnya diperpanjang hingga waktu yang tidak terbatas, atau kalau nggak bisa minimal 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena selama ini si Maya udah berusaha cari kerja, tapi nggak berhasil. Dia itu WNA. Kalau WNA cari kerja di Singapura itu harus ada minimum salary-nya. Dan mungkin karena di usia, dia punya sertifikasi CPA, semacam untuk akuntansi, itu sudah hangus gitu. Nah, kemudian dia juga full time merawat anaknya yang punya masalah mental. Nggak cuma 6.000 loh perpanjangan unlimited. Dia juga minta dia punya biaya medics dan biaya kesehatan ditanggung full gitu. Nah, sewa apartemen dia minta menjadi 7.000 dolar per bulan. Gila loh, Amerika di Singapura 7.000 per bulan itu sudah kondo, itu sudah bukan HDB lagi. Nah, 7.000 dolar per bulan atau 89 juta, dan kemudian setiap kali perpanjangan kontrak dia minta adjustment boleh plus 10%.
Karena dia bilang waktu putusan kan itu untuk tempat tinggal dia. Sementara dia tinggal sama anak. Anaknya juga di cover dong sama bapaknya. Nah, kemudian kenapa dia minta ada kenaikan? Karena setiap kali dia nego itu perpanjang kontrak biasanya sewanya naik. Nah, dia sudah coba nego tapi tidak berhasil. Nah, Maya ini rupanya juga sempat punya sengketa kasus dengan suaminya di Amerika. Jadi pernah sekali dia bawa anaknya ke Amerika. Suaminya bilang itu child abduction, jadi kayak nyulik anak gitu. Dan eh, untuk itu anaknya harus dipulangkan paksa pada waktu itu karena kalau enggak dianggap Maya ini menculik anak. Karena mereka juga sudah punya kesepakatan, mungkin waktu visitnya atau apa, kalau keluar negeri harus izin segala macam, tapi ternyata si Maya tetap bawa itu ke Amerika. Nah, di pengadilan Amerika si suaminya menang, si istrinya harus menanggung biaya hukum 110.000 sin dolar atau setara 1,4 M. Nah, apa respon John suaminya? Tentu saja dia menolak gitu ya, karena dari tahun 2020 sampai sekarang itu tidak ada eh, perubahan yang sifatnya material. Karena mau dibilang kondisi seperti apa, itu sudah diputuskan di 2020. Yang kedua, Maya ini tidak jadi mandiri. Sudah dikasih uang begitu banyak, ditanggung perumahan juga 5 tahun, udah kasih 4 tahun. Dia kok nggak mandiri-mandiri? Ya kan sudah mantan, kan nggak harus seumur hidup dong. Kemudian apa buktinya dia mencoba untuk mandiri? Ada surat lamaran kerja nggak? Terus ada surat nggak dia ditolak gitu. Jadi dia bilang cari kerja susah, tapi buktinya dicari surat tuh nggak bisa dicari kerja tuh dia tidak bisa buktikan. Kemudian Maya ini tidak serius bekerja. Kenapa? Karena terbukti ya. Jadi dia dapat laporan yang terverifikasi. Selama 9 bulan tuh dia mendaftar sesi tenis 89 kali meskipun dia nggak bisa main tenis. Jadi kayak dia daftar di pelatihan tenis atau apa. Dan kemudian dia itu kayak masuk ke klub eksekutif yang khusus para ekspat. Dia bilang, kamu kenapa kayak network ke apa ke klub khusus ini kan mahal gitu. Oh, saya mau networking gitu. Nah, ya nih, berarti kerjanya kan mungkin hura-hura terus gitu. Nah, kemudian dalam 1 tahun itu dia pasti balik libur ke Amerika 2-3 bulan. Alasannya dia bilang untuk kesehatan mentalnya si anak gitu dan oleh karena itu dia nggak ada waktu untuk cari kerja. Nah, kemudian kan dia bilang anaknya punya kecemasan, masalah mental dan sebagainya. Suaminya bilang enggak tuh, anaknya baik-baik saja. Buktinya waktu mereka lagi sidang, yang satu sedang berlibur ke Nepal, yang satu lagi sedang berlibur ke Yunnan, China, lagi mendaki gunung gitu. Nah, karena tidak ada perubahan yang signifikan pada kondisi Maya, maka menurut si John, variation of maintenance atau variasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Nah, eh, pengadilan memutuskan menerima argumentasi dari John dan menolak semua gugatan Maya. Jadi, nafkah untuk mantan istri itu tidak untuk seumur hidup. Nafkah ke anak 2.500 sin dolar per anak per bulan dan ditambah dengan 10.000 dolar untuk jalan-jalan setahun, udah lebih dari cukup. Orang Singapura kalau kerja mungkin standarnya 3.000 gitu. Ini per anak 2.500 loh. Kali dua lagi, plus yang jalan-jalan. Ditanggung lagi semua biaya pendidikannya gitu. Nah, kemudian kalau di Singapura itu kewajiban untuk menafkahi anak itu cuma sampai di usia 21, kecuali ada kondisi kesehatan atau misalnya anaknya melanjutkan kuliah gitu. Tapi kalau misalnya anaknya sudah bekerja full time atau dia tidak lulus kuliah, tapi dia tidak bekerja tapi sudah lulus kuliah, sebetulnya kewajiban nafkah dari orang tua itu sudah sifatnya opsional. Sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan, maksudnya orang tuanya harus menafkahi anaknya terus-menerus. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah putusan ini fair gitu ya? Terlepas fair atau tidak, menurut saya si John suaminya ini hebat sekali. Saya pas baca begitu banyak yang harus dia tanggung, eh, itu kan bercerai tapi tetap menanggung semua hidupnya gitu. Dan yang ditanggung itu juga bukan dengan lifestyle yang sedang-sedang ya. Maksudnya yang standar ya. Lifestyle itu menurut saya sudah middle high gitu. Eh, ya, tapi memang hmm, kalau putusannya sudah ditetapkan pengadilan di 2020 tentu sudah mempertimbangkan kemampuan finansial daripada si mantan suaminya.
Nah, menikah dengan siapa menurut saya merupakan salah satu putusan terbesar dalam hidup, bisa membuat Anda semakin baik, tapi kalau misalnya tidak dipertimbangkan dengan baik-baik juga bisa membuat kehidupannya menjadi kurang baik. Ini tidak ada maksud untuk eh, tidak ada maksud negatif, tapi lebih kepada untuk teman-teman yang sudah yang sedang memutuskan pernikahan agar memutuskan baik-baik, yang sudah agar bisa menjaga sebaik-baiknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.